يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, masih di tema yang sama, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta mayit dan skala prioritasnya. Perlu diketahui bahwasanya kelima hak ini itu hukumnya wajib ketika harta si mayit itu sedikit. Ya, harta si mayit itu sedikit, sehingga perlu dikedepankan hak yang lebih didahulukan. Ya, perlu dikedepankan hak yang lebih tinggi skala prioritasnya. Namun, hak-hak ini hukumnya menjadi sunnah tatkala uang mayit itu banyak. Sehingga, misalkan, si mayit wafat, uangnya banyak. Tidak ada masalah untuk didahulukan hutang biasanya dulu sebelum dibayarkan hutang yang berkaitan dengan harta warisannya. Ya, contoh pada pertemuan sebelumnya seperti motornya misalkan. Tidak ada masalah misalkan seorang dibayarkan dulu hutang kepada Allahnya, misalkan zakatnya dibayarkan dulu, baru setelah itu diurus masalah gadainya. Apabila uangnya itu berlebih. Ketika tidak ada masalah, hak yang satu didahulukan di atas hak yang lain. Jadi, kelima hak ini ada dua keadaan. Terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Itu perlu diketahui. Baik. Kemudian, sebagai contoh untuk menambah pemahaman, jika seorang wafat meninggalkan jika seorang misalkan biaya kepengurusan jenazahnya itu 1 juta. Ya. Kemudian hutang gadainya juga 1 juta. Hutang biasanya 1 juta. Dan wasiatnya 1 juta. Ya, 1 juta. Baik. Sebagai contoh, jika si mayit itu tidak memiliki uang selain 1 juta, maka 1 jutanya itu hanya dibayarkan untuk biaya kepengurusan jenazah. Dan hutangnya tidak dibayar. Ya, hutangnya tidak dibayarkan. Baik, mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dong kalau hutangnya tidak dibayar? Jawabannya, ya nanti urusnya di akhirat. Urusannya di akhirat. Jika ahli waris ingin membayarkan hutangnya dengan uang pribadi, maka itu sebuah sedekah yang baik. Misalkan untuk kedua orang tua yang memiliki hutang, ya, dan sebagainya. Tapi jika si mayit hanya memiliki 2 juta, maka dibayarkan untuk biaya kepengurusan jenazah dan untuk melunasi hutang gadainya. Ya, jika uangnya hanya 2 juta. Jika uangnya hanya 3 juta, maka 1 jutanya lagi untuk membayar hutang biasanya. Dan wasiat tidak diberikan atau tidak ditunaikan, begitu juga tidak ada harta yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini jika si mayit hanya meninggalkan 3 juta misalkan. Baik, jika si mayit meninggalkan 4 juta, ya maka 3 jutanya diberikan kepada biaya kepengurusan, kemudian hutang gadai dan hutang biasa, lalu 1 jutanya lagi untuk wasiat. Ya. Dan tidak ada yang dibagikan kepada ahli waris. Baik, jika si mayit memiliki 6 juta misalkan ya, si mayit memiliki 6 juta, maka 4 jutanya untuk hak-hak yang lain, baru 2 jutanya ini dibagikan kepada ahli waris. Itu untuk memudahkan pemahaman yang berkaitan dengan pelajaran kali ini, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta mayit dan skala prioritasnya. Jadi sekali lagi, hak-hak ini itu terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Kapan hukumnya sunnah? Ketika harta mayit itu banyak dan tidak masalah untuk mengedepankan hak yang satu di atas hak yang lain. Ya, tidak mengapa dengan harta yang banyak itu kita dahulukan pembayaran hutang biasa dulu di atas hutang gadai misalkan. Ya. Namun jika uang mayit tadi seperti ini misalkan hanya 4 juta, ya, atau hanya 5 juta, maka dengan contoh yang kita berikan, nah itu hukum mengedepankan hak-hak ini adalah wajib, ya. Hukum mengedepankan hak-hak ini adalah wajib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.